Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, para rawuh, Bapak Ibu, sedherek-sedherek rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua. Malam hari ini kita hadir di majelis kajian di Masjid As-Sholihin ini tanpa lepas dari nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat dan juga waktu usia yang Allah taala berikan kepada kita. Sehingga mari kita niatkan semua sebagai niatan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada kita semua seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian yang telah lalu, yakni konsep Islam tentang kehidupan kita. Bagaimana sih Islam memandang kehidupan kita ini? Ibarat kita melakukan perjalanan keluar dari rumah, mau pergi kemana, itu kan harus tahu tujuannya. Nek Pak ring Surabaya, Surabaya ini ngendi. Kemudian juga bekal yang harus dibawa itu apa? Nek duit sepiro. Kalau mau naik bis jurusan apa? BC arane opo? Harus jelas semuanya. Biar kita selamat sampai tujuan. Maka demikian pun kita hidup di dunia ini ibarat sebuah perjalanan tadi. Kita lahir keluar dari rahim ibu kita masing-masing, sudah mulai perjalanan di kehidupan dunia ini. Sampai nanti ajal kita menjelang, wafat merupakan titik akhir, finish perjalanan kita hidup di dunia ini. Nah, selama rentang waktu kita hidup di dunia, sesuai dengan umur waktu yang Allah Ta'ala berikan, kita mesti paham. Ben ora kesasar uripe, apa sih hidup ini? Apa tujuannya? Bekal apa yang mesti kita bawa? Maka ini sekali lagi menjadi bahasan yang pertama di dalam kitab Pedoman Hidup Islami ini, sebelum membahas kehidupan berkeluarga, kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, berseni dan berbudaya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah kemarin telah kita bahas tentang Islam itu sendiri. Sebelum membahas tentang bagaimana Islam memandang kehidupan ini, kemarin telah kita bahas tentang apa itu Islam. Makna Islam menurut bahasa, kemudian Islam sebagai agama, sumber ajaran Islam itu apa saja, termasuk ciri-ciri agama Islam yang membedakan dengan agama yang lain. Niko sampun kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kita malam hari ini memasuki kajian intinya. Setelah kita tahu apa itu Islam, sumber ajaran Islam itu dari mana, bagaimana ciri-ciri agama Islam yang berbeda dengan agama yang lain, kita akan kaji malam hari ini bagaimana Islam memandang kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau wingi pun mlebet landasan urip.
dasar hidup kita, sampai pada dasar hidup. Tasik kilingan apa mboten iki? Dasar urip kita sami niku napa? Landasan hidup kita semua. Napa Bapak Ibu sing tasik kilingan? Dasar hidup kita semua, landasan urip adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dasar hidup, sebelum nanti menjelaskan tentang fungsi hidup, dasar hidup dulu. Dengan beragama Islam, maka setiap muslim, kita semua memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Tauhid menjadi landasan hidup itu maknanya apa? Dan prakteknya seperti apa? Nah, ini perlu dijelaskan. Pilih tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Jadi mentauhidkan Allah berisi yang pertama adalah al-iman biwujudihi, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pilih Allah niku wonten. Lah keberadaan Allah dapat kita ketahui mulai dari sing enteng-entengan adalah dengan naluri kita. Naluri kita sebagai manusia pasti mendambakan sosok pelindung, sosok penolong yang memiliki kekuatan yang sempurna. Menungso niku mesti uripe duweni masalah. Sing bojo duwe masalah bisa wadul karo bapake sing lanang. Anak duwe masalah bisa wadul karo bapake. Ini mesti mencari sosok yang bisa dijadikan sandaran untuk berkeluh kesah, untuk meminta pertolongan. Ini naluri manusia. Lah manusia kalau bersandar kepada sesama manusia memiliki keterbatasan. Lurah duwe masalah wadul ring camat, camat duwe masalah wadul ring bupati, bupati duwe masalah wadul ring gubernur, gubernur duwe masalah wadul ring presiden, presiden duwe masalah wadul ring DPR MPR, penasehat umpamanya, penasehat presiden, one team press. Nek one team press padha menungso nih, menungso do ben duwe masalah, wadule kalih sinten? Mentok wis padha menungso nih. Maka orang pada masa dulu secara tradisional karena tidak mendapati petunjuk dari Nabi, itu mencari Sang Maha Kuasa dengan meyakini pokoknya ana sing Maha Kuasa. Sebutannya macam-macam, ono Sang Hyang Widi, ono dewa, ada apa. Diyakini adanya zat yang maha kuasa bisa menolong, bisa membela, tempat berkeluh kesah. Bahwa naluri manusia membutuhkan sosok apa yang disebut dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Nabi SAW ndikaake wonten hadis beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, suci. Nalurinya itu, nuraninya pasti mencari Allah yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Ning kerap terpengaruh dengan lingkungan kanan kirinya, sehingga Nabi ngendikaake fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka pengaruh orang tua, lingkungan sekeliling itu yang bisa menjadikan manusia menyimpang. Sing sakjane secara naluri hati manusia itu mencari hanya satu-satunya zat yang maha kuasa, namun krana lingkungane majusi, nyembah arang geni, ngiyakini nek geni kuwi sebagai sesembahan yang mengatur kehidupan. Maka nyembah marang geni dadine melenceng. Yang Nasrani
Selain percaya adanya Allah, juga mempertuhankan ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Boten tauhid malih, boten mengisahkan Allah malih. Orang Yahudi pun sama, mempertuhankan kepada selain Allah. Nek wonten Al-Qur'an wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi itu memiliki kepercayaan ada putra Allah yang bernama Uzair. Pindah pilih menungso secara fitrah sebenarnya membutuhkan dan meyakini adanya zat yang maha kuasa secara naluri. Yang kedua, keberadaan Allah ini bisa dicapai, diketahui dengan panca indera manusia. Si ono meja mesti duwe nangen-nangen kursi meja ki ora ujug-ujug ana dhewe, mesti ana sing gawe. Maka demikian pula manusia dengan panca inderanya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, melihat gunung yang besar, langit yang tinggi, laut luas, pasti akan mencari dan memahami bahwa di balik ciptaan ini ada yang maha menciptakan. Yang ketiga, manusia bisa mencari tahu keberadaan Allah dengan akalnya. Dipadukan dengan panca indera tadi, manusia berpikir. Orang mungkin ujuk-ujuk, mesti ono sing gawe. Lah itu semua disempurnakan dengan wahyu dari Allah yang diberitahukan kepada para nabi. Nek ora ono nabi sing diutus dening Allah, menerima wahyu dari Allah, kita tidak tahu akan keberadaan Allah. Ngertine ya pokok men ono pangeran, ono Tuhan yang maha kuasa, tapi dia tahu Tuhan yang mana. Demikian pula tanpa perantara nabi yang diutus oleh Allah, kita tidak tahu bahwa ternyata setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Sebab semua itu perkara gaib, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lah inilah instrumen atau alat untuk kita menerima hidayah dengan naluri fitrah, dengan panca indera, dengan akal manusia, dan dengan wahyu yang paling tinggi, wahyu dari Allah yang diterima oleh para utusan, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada Allah juga berarti mengimani sifat rububiyah Allah. Nopo sifat rububiyah niku? Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan, mengatur kehidupan alam semesta ini dan sekaligus memiliki kehidupan alam semesta ini. Ini makna tauhid rububiyah. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, yang menciptakan, yang mengatur sekaligus yang menguasai, yang memiliki. Maka orang mukmin, orang yang beriman, bertauhid kepada Allah, selain meyakini keberadaan Allah, juga mesti dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, dan memiliki kehidupan alam raya, termasuk diri kita ini. Hadirin para rawuh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sing nomor 3, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, juga meyakini sifat uluhiyah Allah. Napa maknanipun uluhiyah? Uluhiyah berarti sifat bahwa Allah Ta'ala itu berhak yang disembah satu-satunya, bukan yang lain. Ini saged dipun pahami nggih. Lah dua sifat rububiyah dan uluhiyah ini
tidak bisa dipecah-pecah, harus berbarengan. Nek dipecah niku akidai rusak, tauhide rusak. Napa contone? Contone tiyang ngimani sifat rububiyah Allah, tapi rusak ten uluhiyahe. Napa wonten? Nek wonten Al-Qur'an Allah Ta'ala contohake imane tiang-tiang kafir Quraisy Arab zaman sebelum Islam. Jenengan ampun ngira nek wong Quraisy ki ora kenal marang Allah. Kenal. Aja meneh wong Quraisy, wong Arab tekan saiki be mbuh agamane apa mesti kenal Allah. Aja kaget ten mriko wong Kristen, wong Yahudi napa bae agamane niku nek janji yang ngucape insyaallah. Nek kaget ya subhanallah napa masyaallah. Sebab tiang Arab niku percaya akan adanya Allah semenjak sebelum Islam sudah mempercayai keberadaan Allah. Tapi imannya sebatas satu, mengimani keberadaan Allah, mengimani bahwa Allah itu yang menciptakan dan mengatur kehidupan. Sehingga ketika Rasulullah SAW diminta oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, "Qul man yarzuqukum minas sama?" Katakan wahai Nabi Muhammad, tanyakan pada orang-orang Quraisy, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit? Siapakah yang menurunkan hujan? Fasayaqulunallah. Maka orang-orang Quraisy itu pasti akan menjawab, yang melakukan itu semua adalah Allah. Artinya orang-orang kafir Quraisy mengimani keberadaan Allah, wujudnya Allah, mengimani rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, yang mengatur kehidupan. Tetapi orang-orang kafir Quraisy dalam menyembah beribadah ini tidak tahu tauhid. Sebab mereka membuat berhala-berhala untuk mereka sembah. Berarti ada sesembahan tandingan selain daripada Allah. Lah mereka syirik. Syiriknya dalam hal uluhiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dados contone tiyang sing tauhid rusak dalam hal uluhiyah, contohnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka disebut dengan musyrikin, orang-orang musyrik, juga sekaligus disebut sebagai orang kafir. Kafir karena mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyrik karena mereka mempersekutukan sesembahan selain daripada Allah. Hadirin rahimakumullah. Lan apa wonten malih tiyang ingkang tauhid rusak dalam hal rububiyah. Uluhiyah bener. Berarti tiyang niku ngibadahi mung dumateng Allah. Tetapi dalam hal rububiyah percaya sing ngatur urip ana saliyane Allah. Napa wonten? Wonten. Contone napa? Nek niki kathah ngantos sakniki. Wong salate sregep, posone sregep. Salate ya lillahi taala, nyembahi marang Allah tok. Poso ya lillahi taala, nglakoni poso mergo Allah. Cuma dalam hal rububiyah, percaya ana sing ngatur urip kuwi sak liyane Allah. Napa buktine? Wong sing rusak akidah kados niki contone nalikane duwe gawe hajatan umpami percaya iki ben lancar hajate iki kudu nggawe sesembahan, sesajen. Mrono kae seleh kene nggon prapatan kono, apa kae ning wit kono. Berarti meyakini ada yang mengatur kehidupan, memberikan kelancaran acara, ngilangi apa basa Jawane lir ing sambikala kalis ing sambikala ben sambikalane do ilang ngei sesembahan marang
sing mbau reksa kono umpamane. Berarti mempercayai bahwa ada yang mengatur kehidupan selain daripada Allah. Mesti nenek wong sing tauhide leres, akidai bener, ya percaya anane marang Allah, percaya ugi Allah sing nyiptakake, ngatur lan nggadahi kehidupan ini dan nyembah beribadah hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid, mengesahkan di dalam wujudnya Allah, mengesahkan dalam hal rububiyah Allah, mengesahkan dalam hal uluhiyah Allah. Sing nomor sekawan iman kita dumateng Allah niku kedah wonten ugi mengimani Allah dalam hal al-af'al was sifat. Wonten sing nyebut asma was sifat. Nek wonten HPT fi af'alihi was sifatihi, af'al kali sifat. Bilih menawi wonten keterangan Allah wonten nggadahi perbuatan nopo, wonten tumindak nopo, Allah duweni sifat nopo, niku kita kedah mercayani bilih Allah duweni perbuatan niku nopo sifat niku, ning kedah percaya bilih perbuatan Allah nopo sifatipun Allah nika benten kali perbuatan nopo sifate makhluk. Contoh perbuatan Allah umpami Nabi ngendikaake bilih menawi mlebet wekdal sepertiga malam yang terakhir tiap malam, Allahu yang zilu ilas sama'id dunia, Allah itu turun ke langit dunia, mendekat untuk mencari hamba-hamba Allah yang sepertiga malam tadi itu melek nglakoni sembahyang qiyamul lail, berdoa kepada Allah. Dalam hadis itu disebutkan ma min mustaghfirin fa ghafartulah. Sapa wonge sing gelem njaluk ngapura, maka aku Allah akan mengampuni terhadap orang itu. Waman sa'alani fa ajabtu. Barang siapa yang meminta kepadaku di saat itu, maka aku pun akan mengabulkan permintaannya. Nah, di dalam hadis itu ada penjelasan untuk menunjukkan dekatnya Allah terhadap kita semua, hamba-hamba Allah pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Nabi menjelaskan Allah turun menuju ke langit dunia. Lah Allah turun berarti kan menunjukkan perbuatan Allah. Lah terhadap perbuatan Allah semacam ini tarjih boleh memahami dengan dua pendekatan atau dua maslak. Pendekatan yang pertama, perbuatan itu dimaknai apa adanya. Allah turun itu ya Allah turun. Tetapi meskipun dimaknai apa adanya disertai dengan tafwid. Allah turun itu hanya Allah yang tahu turunnya seperti apa. Kita nggak boleh menganggap Allah itu sama seperti makhluk. Turun berarti koyo mudun dek kursi. Jiligrang mudun boten kenging. Jadi membiarkan makna itu apa adanya, menyerahkan ilmunya kepada Allah seperti apa Allah turun, dan meyakini bahwa Allah itu perbuatannya berbeda dengan makhluk. Nah yang kedua dalam tarjih dan pembukaan HPT bab iman terhadap perbuatan-perbuatan yang seakan maknanya mirip dengan perbuatan makhluk, boleh melakukan pendekatan dengan takwil. Takwil itu maknanya tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Yang zilu turun tidak diartikan turun. Sebab nek diartikan turun wedi mengko wong sing ora paham imane lemah nganggep Allah kuwi padha karo makhluk. Maka kemudian digunakan pendekatan takwil. Maknane dibelokkan ke makna yang lain yang memiliki kemiripan dari sisi bahasa. Ada qarinah atau dalil secara kebahasaan bahwa yang zili itu memiliki makna lain. Maka yang zili itu dimaknai dekat. Allah itu dekat dengan hambanya pada waktu sepertiga malam yang
terakhir. Tidak diartikan turun beneran. Nek turun beneran tah mengko secara logika malam itu berputar. Mengko tah sibuk. 24 jam Allah itu bergiliran. Karena sepertiga malam terakhir iki mengko ning Indonesia, mengko rodok, mengko sithik mlaku wektu sepertiga malam terakhir geser ning Malaysia, geser ning Thailand, geser terus. Nanti tah mengko Allah ning langit donya terus mubeng-mubeng. Logikanya semacam itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terhadap sifat Allah pun seperti itu. Kita meyakini Allah itu memiliki sifat sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran maupun diterangkan oleh Nabi dalam hadis beliau. Seperti Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Berarti itu sifat Allah. Kita mengimani bagaimana? Ya seperti itu, bahwa Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang. Tetapi sifat kasih sayang Allah Ta'ala ini berbeda dengan kasih sayang yang dimiliki oleh makhluknya. Niki iman mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa wau wonten sekawan sepindah mengimani keberadaan Allah. Al-iman biwujudihi. Yang kedua mengimani sifat rububiyah Allah. Yang ketiga mengimani sifat uluhiyah Allah. Yang keempat mengimani af'al dan sifat Allah Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini harus dijadikan sebagai landasan hidup kita. Pripun prakteke? Kalau kita sudah beriman Allah itu zat yang menciptakan, mengatur kehidupan alam raya ini, dan Allah itu satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Maka dalam semua kegiatan di dalam kehidupan kita harus dilandaskan tauhid kepada Allah Ta'ala itu. Contoh umpami tiang nalikani luru rizki, entah berdagang, entah bertani, entah yang bekerja di kantor. Ketika orang itu melandaskan tauhid kepada Allah, maka dia meyakini apa yang dia kerjakan itu hanya sebatas wasilah. Lantaran ning sing paring rizki hakikatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing tandur ten sawah nanem pari nopo jagung, dia menaruh biji padi atau biji jagung itu hanya sebatas lantaran menaruh saja. Tapi yang menumbuhkan, memberikan rizki bisone panen niku hakikatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang berdagang di pasar, nggawa dagangan ring pasar ditawake, kemudian kok payu. Yang dia lakukan itu hanya sebatas wasilah, syariate kaya kuwi. Tetapi yang mendatangkan rizki hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini praktek bagaimana implementasi penjabaran ngempake tauhid itu sebagai landasan dalam kehidupan kita. Demikian pula ketika kita melandaskan tauhid sebagai dasar kehidupan kita, maka apapun yang kita kerjakan tujuan akhirnya adalah untuk mencari ridho Allah. Nalikane nglakoni ya mboten nglanggar aturane Allah. Saged dipumpami niki nggih. Dados nek bahasane Pak Amin Rais ada istilah yang beliau populerkan namanya tauhid sosial. Tauhid iman kepada Allah kuwi mboten kemawon nalikane kita ten masjid pas salat, nopo pas poso, nopo pas haji lan sak piturute. Tauhid itu tidak hanya ketika kita beribadah saja, namun dalam kehidupan sehari-hari tauhid itu harus menjadi dasar atau landasan.
Nggih niki wau bilih kita nglakoni napa kemawon kedah kita tunduk marang aturanipun Allah, ngiyakini mangke hasilipun punika saking Allah, dan tujuan akhir kita melakukan apapun adalah untuk mencari ridha Allah. Sehingga nek pun dasari uripe kanthi tauhid. Tauhid menjadi landasan hidupnya. Ketika dia berdagang umpama, dia tidak akan melanggar aturan Allah ketika dia berdagang. Nek berhasil dagangi oleh bati akeh, ora sombong. Sebab dia meyakini bahwa rezeki itu hakikatnya datangnya dari Allah. Sehingga dia ringan untuk bersedekah dengan rezekinya, dia ringan pula untuk mengeluarkan zakat dari rezekinya. Dan ketika menggunakan harta pun dia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ora beda wong sing berpolitik juga dilandasi dengan tauhid. Insya Allah tidak akan keliru di dalam berpolitik. Tidak semata-mata mencari kekuasaan. Tapi bagaimana dia berpolitik itu untuk mencari ridha Allah. Sehingga nalikane proses politik orang melanggar aturanipun Allah. Ketika mendapatkan kekuasaan itu pun digunakan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah pripun supados kita saged ndasarake tauhid sebagai dasar hidup kita, landasan hidup kita. Paling gampang, nek diangan-angan dan paling mudah, setiap aktivitas yang akan kita kerjakan awali dengan membaca basmalah. Pak masak, ibu-ibu goreng tempe umpamane, nguleti gandume karo tempene bismillah. Nglebokke renggon wajane goreng bismillah. Itu akan menuntun kita di dalam kehidupan kita melakukan apapun dilandasi dengan tauhid. Sebab ketika kita mengucapkan bismillah, nek didawake lengkape ya bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah kita memohon pertolongan Allah. Bismillah ay asta'inu billah. Saya memohon pertolongan Allah. Makna yang pertama. Jadi kita melakukan apapun itu meminta agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, dengan mengucapkan bismillah, kita meyakini bahwa Allah itu senantiasa barengi kita sami, mengawasi, melihat, mendengar, dan menolong kita. Dengan niku ten bahasa Indonesia maknanya nopo malih. Sami kali ten bahasa Arab. Dengan itu makna yang pertama adalah meminta pertolongan, menggunakan sebagai pertolongan. Contoh, saya menulis dengan pulpen. Saya menulis dengan pulpen. Maknanya nopo tegese? Saya menulis dengan bantuan pulpen. Dengan pulpen berarti dengan bantuan pulpen. Maka sama dengan menyebut nama Allah, makna yang pertama dalam bahasa adalah isti'anah, untuk meminta bantuan pertolongan Allah. Yang kedua, dengan dalam bahasa Indonesia artinya bersama. Tadi kamu ke pasar dengan siapa? Saya ke pasar tadi dengan ibu. Dengan ibu artinya maknanya tegese bareng karo ibu. Maka demikian pula kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maknanya di dalam hati kita itu kita menyadari bahwa Allah itu membersamai kita. Dengan nama Allah bismillah juga memiliki arti untuk atau li, karena atau untuk. Dengan ini, oleh karena itu, biasanya surat itu kan dengan ini kami sampaikan. Hadirin rahimakumullah, maka orang mengucapkan bismillah itu maknanya yang terkandung, satu, meminta pertolongan Allah. Yang kedua,
Meyakini bahwa Allah itu senantiasa membersamai kita, barengi awak kita sami. Nomor 3 pun bahwa yang kita kerjakan itu dengan nama Allah ditujukan untuk mencari ridha Allah. Maka dengan mengucapkan bismillah bakal mendorong kita untuk menjadikan tauhid sebagai landasan dalam semua perbuatan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus sing sepindah, Islam memandang kehidupan yang pertama bahwa dasar kehidupan kita adalah tauhid. Lajeng fungsi atau peran dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan. Di saksampunipun sing sepindah dasar landasan urip kita sami niku tauhid. Nomor 2 dipun jelasake fungsi kita urip ki nggo apa sih? Dipun jelasake wonten kalih ten mriki. Untuk beribadah dan untuk menjalankan kekhalifahan. Ini kudu dibahas niki. Biar kita tidak salah memerankan peran kita dalam kehidupan. Kita urip niku kanggo napa supaya ngopo? Sepindah supaya ngibadah. Nomor kali supados kita dados khalifah. Sepindah ibadah niku jelas. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin serta manusia melainkan agar mereka tunduk beribadah kepadaku. Terus pindah wau dasar urip napa Bapak Ibu? Tauhid. Lajeng fungsi urip kita urip niku kanggo napa? Sing sepindah kanggo napa? Ibadah. Saya ono sing takok ta. Pak, lah nek urip kanggo ngibadah, kapan nggo keluargane, Pak? Kapan gue nyambut gawe nih? Kapan gue seneng-senenge? Masa urip gue ngibadah tau uripe ning masjid terus mengkone. Ning langgar terus. Kan jare uripe kuwi fungsine kanggo ibadah. Tah berat nemen urip ki Pak oh. Lah ini perlu dijelaskan. Kalau tidak jelaskan akan bisa timbul pemahaman yang keliru semacam itu. Pilih nek dijelasake urip ki kanggo ibadah, rekoso nemen dadi wong Islam, urip kanggo ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya jelaskan dari pengertian ibadah secara bahasa dulu. Ibadah secara bahasa niku maknanipun tunduk kalih dipun sertani sifat merendahkan diri. Jadi ketundukan yang disadari. Sadar nek tunduk niku dilakoni dan disertai dengan sikap merendahkan diri sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Nek sebatas tunduk ini dereng saged dipun sebut ibadah. Sebab nek sebatas tunduk kabeh makhluk niku hakikate tunduk marang Allah. Mbuh sing bangsane matahari, rembulan, angin, geni, banyu, semua makhluk bahkan yang kita anggap mati, benda mati, hakikatnya tunduk kepada Allah. Napa buktine nek srengenge niku tunduk marang Allah? Allah pun netepake nek srengenge niku pola prilakune ditupun tetepake terbit dari arah timur, terbenam di arah barat. Kecuali mengko nek isperek karo kiamat waliane metune kadek kulon terbenam di timur. Apakah mungkin peneliti dari ilmu fisika, ilmu bumi menjawab mungkin secara ilmu itu mungkin, secara ilmiah. Sebab poros bumi itu bergeser. Poros bumi titik sudut kutub utara, sudut magnet bumi itu ora utara beneran.
ben taun niku tambah tahun geser. Lah mengko sing mau ning kulon cok dadi arah ning wetan. Ketika sudah arah poros bumi, medan magnet bumi itu balik, maka matahari akan terbit dari barat. Hadirin rahimakumullah, tandane nek banyu niku tunduk marang Allah napa? Nek panas tekan 100 derajat Celcius umep. Nek atis tekan 0 derajat Celcius membeku. Niku ketetepane Allah marang banyu. Arane sunnatullah, ketetapan Allah terhadap air. Air bakal tunduk semacam itu terhadap ketentuan Allah. Menungso nggih sami. Meskipun kafir ora percaya marang anane Allah, hakikatnya tunduk. Tapi tunduk yang tidak disadari. Karena tunduk itu tunduk yang tidak disadari, tidak termasuk ibadah. Napa contone wong kafir niku tunduk hakikate? Contone nek wis ketekan takdiri Allah. Lara mbuh mati, wong meskipun kafir tetep ora bisa selak marang takdiri Allah. Bakal tunduk marang ketentuan takdiri Allah. Ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk bahkan yang kita anggap itu benda mati hakikatnya adalah tunduk kepada Allah. Tetapi ibadah, sing arane ibadah al-khudu' ma'at tadzallul. Ketundukan yang disertai dengan sikap merendahkan diri kita kepada Allah. Kita menghamba, ndedepe, ndeprok marang Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Nek pun paham makna ibadah secara bahasa, mangke insyaallah luwih gampang maknani ibadah secara syariat. Lah secara syariat kados dene ten HPT dipun nyatakake ibadah ketundukan kita sami marang Allah kala wau niku wonten kalih macem rupane. Wonten sing namine ibadah khassah. Ibadah khusus. Napa niku? Ketundukan kita marang Allah sing tata carane pun dipun atur dening syariat. Napa contone? Nglakoni salat, nglakoni poso, zakat, haji. Niku ketundukan dalam arti khusus. Terus khusus niku maknane wonten tata cara nglakonine. Lah wonten macam ketundukan ibadah sing nomor kalih. Napa niku? Ibadah ammah. Ketundukan secara umum. Napa? Al-amalu bima adina bihi syar'u. Nglakoni napa kemawon sing diizini dening syariat. Kita melakukan apapun yang diperbolehkan oleh syariat niku kita sami kemawon tunduk dumateng Allah. Dados ampun dipun pahami secara sempit. Nek ibadah tok urip kanggo ibadah berarti tah kudu ning masjid, maca Quran, salat, ngrungokke pengajian. Tanggo nyambut gawe ini kapan? Nyambut gawe nek kuwi tunduk marang aturane Allah, diniati kanggo nuru rezeki sing halal. Nyambut gawe ini ora campur karo ngapusi. Orang nglanggar aturane Allah niku termasuk ugi ibadah. Ibadah dalam arti umum. Sehingga kita seneng-seneng sing plesir umpami utawa suami istri berhubungan intim seneng-seneng nekani syahwat barang sing dipingini niku nggih nek tunduk marang aturane Allah niku termasuk bagian dari ibadah. Sebab mana ibadah secara bahasa maknane ketundukan kepada Allah yang disertai dengan sikap merendahkan diri. Sehingga Nabi ketika nuturi perbuatan-perbuatan sing hukumi nekakake ganjaran kaya sedekah, Nabi nguturi ilingono ben maca kalimat tasbih subhanallah subhanallah kuwi ganjarane kaya sedekah. Kalimat takbir Allahu akbar kalimat tahmid alhamdulillah alhamdulillah nek dilanggengke diwaca dikirke kuwi duweni ganjaran kaya sedekah. Awite soale wonten sahabat sing termasuk fakir miskin
sambat wadul karo nabi wong sing sugih ya saya akeh ganjarane. Piye ora akeh wong duwe duit. Salat ya bisa salat, poso bisa poso. Tapi krana duwe duit kan bisa sedekah, bisa zakat, bisa lunga kaji. Lah kula wong mboten duwe duit, wong melarat. Ya bisane salat, poso, zakate ora bisa, sedekahe ora bisa. Apa meneh lunga kaji keplaur. Maka Nabi nguturin sedekah kuwi ora kudu nganggo duit. Zikir ya sedekah. Nabi nguturi ugi bisa nganggo tenaga. Sampeyan nulung wong pak munggah kendaraane nggawa gawan akeh kabotan. Nulungi ngangkatke gawane ngunggahake ning kendaraane. Niku nggih sedekah. Sampai Nabi nguturi wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di kemaluan kalian pun ada sedekah. Sahabat heran. Nabi mosok sih? Mosok ning kemaluan kok ana sedekah? Wong barang penak kok. Barang syahwat paribasan ora usah dikongkon nek wis pingin ya bakal nglakoni. Nabi kemudian balik bertanya, sahabat, ini ana wong sing nekani syahwate dengan cara yang haram, berzina. Wong ki dosa napa mboten? Ya nggih dosa Nabi. Wong zina kok carane haram. Maka Nabi pun kemudian memberikan jawaban. Demikian pun orang jika mendatangi syahwatnya dengan cara yang Allah Ta'ala halalkan, perbolehkan, akad nikah dhisik, maka mendatangi syahwatnya itu termasuk sedekah, ibadah berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking niki mun jelas nggih, pilih ibadah niku ora kudu ning masjid, ora mung salat, ora mung poso, ora mung zakat. Semua aktivitas perbuatan kita kalau kita tunduk kepada Allah, mengamalkannya, melakukannya sesuai dengan izin yang Allah Ta'ala berikan, maka itu adalah ibadah. Sebab ibadah maknanya adalah ketundukan kita kepada Allah. Bon oleh kalih niki. Pilih urip niku dasari tauhid. Fungsi urip sing nomor 1 ibadah. Ketundukan kita kepada Allah, baik yang khusus, yang formal, sholat, puasa, zakat, maupun yang umum. Secara umum pilih ibadah kita punika ketundukan kita marang Allah. Yang kedua, dan mriki disebutake ugi dan menjalankan kekhalifahan. Ini dibahas ini, kudu dibahas. Mau nek ora dibahas mengko pahame khalifah kuwi khilafah. Oh berarti engko wajib mendirikan khilafah. Ini mah benten malih. Khalifaten mriki dasaripun dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an di beberapa ayat. Di antaranya ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala dawuh dumateng para malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sungguh aku Allah akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Sinten sing dimaksud? Nabi Adam alaihi salam. Napa maknane khalifah? Kok lajeng dipenyatakake fungsi urip kita saliyane kanggo ibadah ya sebagai khalifah. Napa maknane khalifah? Khalifah niku secara bahasa maknane pengganti. Sebagaimana Abu Bakar dia angkat jadi pengganti Nabi setelah Nabi wafat sebagai pemimpin kaum muslimin, gelar Abu Bakar adalah khalifah. Napa maknane? Penggantine Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah nek khalifah yang diemban oleh Nabi Adam adalah pengganti Allah. Pilih Nabi Adam dipun ciptake dening Allah niku nggadahi tujuan antawisipun sebagai pengganti Allah di muka bumi. Napa tujuane? Supados njaga bumi punika. Mboten ngrusak bumi. Maka fungsi urip kita sakliyane njaga hubungan kita kepada Allah dengan ibadah tadi, fungsi hidup kita yang kedua adalah sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian
bumi. Sae dumateng menungso, sae ugi dumateng lingkungan. Makaten para rawuh ingkang saged kita sinani wonten dalu punika mlebet wonten Islam memandang kehidupan kita ini, yang pertama dasar hidup kita adalah tauhid, yang kedua fungsi hidup kita ada dua, yang pertama adalah beribadah, yang kedua menjalankan peran sebagai khalifah. Lajeng mangke kita sambung tujuan urip kita niku damel napa. Insyaallah pertemuannya akan datang. Mun ngertosi wau dasar urip kalih fungsi urip. Wonten pertanyaan kalau sumanggaake menawi cekap nggih kawula wangsulaken dumateng Pranata Adicara. Para rawuh gandeng wektalipun sampun nyekapi jam 09.00 kirang gangsal menit kawula cekapaken nyumpang sedaya kelepatan mugi manfaati lan kita sami dipun paringi hidayah kegampilan anggenipun nglampahi ilmu ing sampun kita mangertosi. Wa'alafu minkum nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.